Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan memberikan banyak manfaat ilmu dan bisa kita sharing ya. Jadi di video ini kalian bisa sharing, bisa komentar. Nah, nanti komentar yang terbaik akan kami jawab, akan kami balas. Nah, video ini berdasarkan juga pertanyaan-pertanyaan Sobat Kicau Mania yang telah kami saring. Nah, pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan bagus dan akan kami jawab di dalam video ini. Nah, pertanyaannya adalah, Om, bagaimana mengetahui usia yang cukup umur untuk diternak, baik pejantan maupun betina? Terus yang kedua, bagaimana mengetahui ciri-ciri pejantan yang bagus dan juga betina yang bagus untuk diternak? Nah, yang ketiga adalah bagaimana ciri-ciri pejantan yang bagus untuk diternak dan bisa dicabut dimainkan lomba. Apakah bisa seperti itu, Om? Karena kita ini juga suka lomba. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, Om, apakah murai batu yang mempunyai turunan telur 4 anakannya juga bisa bertelur 4? Nah, dalam arti kata di sini adalah anakannya ketika dia gadis dan menjadi pastol, betina pastol. Apakah telurnya sama dengan induk betinanya? Biasanya induk betinanya 4, anak 4. Nah, apakah anak gadisnya bisa juga seperti itu? Nah, pertanyaan terakhir adalah, Om, di manakah lokasi untuk pembelian trotol betina? Nah, lokasi kami akan kami jawab di akhir video. Nah, kontak yang bisa dihubungi juga ada tertera di akhir video ini. Simak terus video ini, tonton sampai habis. Oke, langsung saja kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Om, bagaimana mengetahui cukup umur untuk usia murai batu tersebut bisa diternak baik pejantan maupun betina? Nah, ada di konten kami Sobat Kicau Mania, kalau kalian mencari. Nah, itu sudah terbukti anakan sendiri, ring sendiri, ya kan? Tetapi tidak satu indukan. Nah, itu dari kandang B2 dan kandang B3 anakannya sudah berhasil produksi sampai sekarang. Nah, itu di usia pejantannya 10 bulan dan betinanya usia 7 sampai 8 bulan. Nah, produksinya perdana lancar. Nah, sebelumnya banyak kendala juga seperti ngebantai dan lain-lain. Nah, itu usia yang bisa diternak. Ya, usia mulai bisa untuk diternak, kemudian bisa juga untuk prospek ya. Jadi usia muda itu memang prospek dari usia pastol. Tentu saja dari usia betinanya pastol, pejantannya juga pastol. Nah, itu prospeknya panjang. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Om, bagaimana mengetahui ciri-ciri pejantan yang bagus dan juga betina yang bagus untuk diternak? Nah, sebenarnya sudah kami sampaikan di video-video lama ya. Pejantan yang bagus itu adalah pejantan yang gacor dan pejantan yang pandai ngerayu dan tidak ngebantai. Nah, itu poinnya. Kemudian betina yang bagus adalah betina seperti di hadapan kita ini. Ketika dirayu, dia tetap tenang. Itu tandanya dia mau dan siap. Walaupun belum terlihat ngeleper seperti yang disampaikan teman-teman Sobat Kicau Mania. Kalau ngeleper itu tanda birahi, itu belum tentu juga. Nah, kemudian tanda birahi bisa kita lihat dari dia angkut sarang dan juga bisa dilihat dari dia mulai bertelur walaupun itu zong. Nah, itu tanda betina sudah cukup umur dan betina yang bagus untuk diternak karena tidak nakal. Ya, artinya betina itu sadar dia bisa angkut sarang, kemudian dia ingin kawin. Nah, kemudian baru bertelur. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Om, bagaimanakah mengetahui ciri-ciri pejantan yang bagus untuk diternak dan juga bisa dicabut, dimainkan ke lapangan, dilombakan? Nah, ini pertanyaannya juga bagus Sobat Kicau Mania. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa lihat ya, kalau pejantan itu sudah produksi. Nah, kalau kalian ingin main lomba, tentu saja resikonya ada. Karena settingannya berubah. Nah, kadang-kadang kembali dari lomba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ngebantai. Nah, karena betina itu memang posisinya takut ketika jantan dicabut kemudian dimasukkan lagi. Ya, takut dia, kaget. Nah, sedangkan pejantan ini tipe karakternya fighter. Pada dasarnya fighter, murai yang gacor. Itulah ciri-ciri
murai yang fighter, gacor, dan juga bisa produksi. Kemudian kalian ingin mainkan lomba, tentu saja ada risikonya. Nah, untuk bicara soal bagus atau tidak tergantung kita yang menilai. Nah, kalian harus mencobanya. Kalau tidak dicoba, kita tidak tahu. Nah, biasanya kalau kita cabut, kita mainkan di lomba, ada juga yang kembali ke tangkaran itu dengan posisi normal, ada juga yang tidak normal seperti naik birahi dan bisa ngebantai betina. Oleh karena itu pilihan di tangan kalian. Nah, lanjut pertanyaan yang keempat. Nah, pertanyaan yang keempat ini juga bagus Sobat Kicau Mania. Sudah ditanyakan kemarin oleh teman-teman kita. Nah, pertanyaannya adalah, Om, apakah anakan betina pastol ketika kita ingin beternak yang mempunyai terah telur 4 anak 4 dari induknya itu, apakah anakan betinanya juga bisa seperti itu? Kenyataannya di tempat kami bertelur hanya 2 dan telurnya tidak sampai 4, tidak seperti induknya. Nah, jawabannya adalah Sobat Kicau Mania, sudah kita jelaskan di dalam video yang lama. Kalian harus bongkar-bongkar lagi video kami. Nah, itu kuncinya agar kita mendapatkan ilmu yang pasti. Nah, bisa membuat perbandingan dengan konten-konten yang lain. Jadi kalian harus pakai penilaian kalian seperti apa. Nah, penjelasan di video lama sama dengan penjelasan kami yang sekarang ya. Namanya anak betina itu rata-rata gennya sudah berbagi, baik dari jantan maupun dari betina, tidak sama lagi dengan induknya. Nah, biasanya turunan gen yang paling banyak itu adalah induk betina itu turun ke anakan jantan. Itu genetiknya lebih banyak ke sana. Maka dari itu induk betina itu menentukan ya kualitas anakan jantannya nanti. Nah, kemudian kalau dari anakan betina lebih banyak gen itu turun dari pejantan, dari ayahnya, dari bapaknya. Oleh karena itu tidak bisa disamakan Sobat Kicau Mania. Namun ada juga yang turun dari pihak induk betina. Nah, anggap saja ini rezeki-rezekian. Yang penting kita sudah mengetahui pasti induknya benar-benar terah dari telur 4 anakan 4. Nah, soal anak gadisnya nanti ketika diternak, kita harus menerima apapun yang rezeki yang kita dapatkan. Kalau dia bertelur 2, 3, 4 harus tetap disyukuri. Karena tidak ada penelitian yang pasti bisa menjawab bahwa itu bisa juga 4. Nah, itulah jawabannya. Nah, pertanyaan terakhir adalah, Om, di manakah alamatnya? Kalau lokasi di Bengkulu, tempat Om di mana? Nah, sudah ada di video yang lama kemarin sudah kita jelaskan, dan juga ada di video di bulan puasa kemarin ya, judulnya stok di bulan puasa. Nah, alamat kami untuk teman-teman yang bertanya di area kota Bengkulu sekitarnya, alamat kami di Bengkulu Tengah, Jalan Desa Tabat Runjam ya, Jalan Bengkulu Kepahyang, jalan lintas pinggir jalan. Kalian bisa lihat nanti ada spanduk tulisan peternakan Panditpam. Nah, itulah alamat kami. Nah, untuk pembelian murai batu betina usia 1, 2, dan 3 bulan itu harganya 400, 450 sampai 550 ribu. Nah, itu sudah dari turunan terah bagus ya. Bisa kalian catat itu. Nah, untuk WA-nya kalian bisa catat juga. WA khusus penjualan 082372924449. Itu WA khusus penjualan kami. Nah, yang di depan kita ini Sobat Kicau Mania, di hadapan kita ini adalah anakan betina kami, betina pastol ya. Semuanya sekarang ini sudah di-upgrade total yang ketiga. Semuanya kita pakai betina anakan sendiri, ring sendiri. Nah, karena kita sudah yakin dengan terah kita sendiri. Dan ditambah lagi oleh laporan-laporan pelanggan ya. Jadi betina-betina pastol kita ini sudah banyak yang mencetak produksi, bahkan mencetak anakan prestasi di usia pastol. Nah, itu mereka ternak di usia pastol loh. Jadi mereka ini beli trotol betina itu usia 1, 2, 3 bulan ya. Jadi mereka masukkan langsung ke kandang, kemudian mereka setting pola makannya sampai tepat, sampai diternak di usia pastol dan bisa produksi. Ketika produksi perdana punya anak jantan, mereka simpan. Ada juga yang mereka jual dengan pelanggan. Nah, tidak lama kemudian ada laporan anakannya itu jos dan juara di lapangan. Nah, itulah pembuktian kualitas. Maka dari itu kami juga pakai betina pastol ya, betina pastol ring sendiri. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.